Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Putri dari Penerbitan Jurnalistik kelas 1D. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifani Syadana dari Prodi Penerbitan Jurnalistik. Saya dari kelas PB1D dan di sini saya akan menjelaskan tentang ijtihad sebagai sumber hukum Islam bersama teman saya yang tadi, Rafika Putri. Tanpa basi-basi lagi, mari kita mulai presentasinya. pengertian ijtihad. Kata ijtihad sendiri berasal dari kata ijtahada, yajtahidu, ijtihadan, yang memiliki arti mengerahkan segala kemampuan yang ada pada diri dan menanggung beban. Dan menurut bahasa, ijtihad dapat diartikan dengan bersungguh-sungguh dalam mencurahkan isi pikiran. Sedangkan ijtihad menurut istilah adalah mencurahkan semua tenaga serta pikiran dan bersungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Maka dari itu, tidak disebut ijtihad jika tidak adanya unsur kesulitan pada suatu pekerjaan. Lalu secara terminologis, berijtihad merupakan mencurahkan semua kemampuan dalam mencari syariat dengan menggunakan metode tertentu. Ijtihad sendiri dipandang sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad juga merupakan pemegang fungsi penting dalam penetapan hukum Islam. Orang yang melaksanakan ijtihad disebut dengan mujtahid, di mana orang tersebut adalah orang yang ahli tentang Al-Quran dan hadis. Lalu ada dasar hukum Islam. Posisi ijtihad memiliki dasar yang kuat dalam ajaran hukum Islam. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menunjukkan perintah untuk berijtihad, baik diungkapkan secara isyarat maupun secara jelas. Satunya ada surat An-Nisa ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahtuma bainan nasi bima araqallah wa la taqul li kha'inna khasima, yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Lalu ada surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'kum fi shay'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'ila, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat terhadap sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Pada ayat di atas terdapat perintah untuk mengembalikan sesuatu yang diperselisihkan kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya atau Sunnah. Hal ini menunjukkan perintah berijtihad dengan tidak mengikuti hawa nafsu, tetapi menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumbernya. Amr bin al-As yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, apabila seorang hakim memutuskan perkara, kemudian ia berijtihad, lalu maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila seorang hakim memutuskan perkara, kemudian ijtihadnya dinilai salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Haji riwayat Bukhari.
Ijtihad menurut hadis di atas adalah usaha yang sangat dimuliakan, meskipun salah tetap diberikan pahala atas usaha kerasnya itu. Imam Syafi'i menegaskan dalam kitab risalahnya, kesalahannya itu dengan catatan tidak dilakukan dengan sengaja. Lalu ada kedudukan ijtihad. Yang pertama, hasil ijtihad tidak mutlak atau relatif bisa berubah. Bahwa ijtihad tidak mutlak karena mengingat hasil ijtihad merupakan analisa akal, maka sesuai dengan sifat dari akal manusia sendiri yang relatif, maka hasilnya relatif pula. Pada saat sekarang bisa berlaku dan pada saat yang lain bisa tidak berlaku. Lalu yang kedua, hasil ijtihad tidak berlaku umum, dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Dalam ketentuan ini, generasi terhadap suatu masalah tidak dapat dilakukan. Umat Islam bertebaran di seluruh dunia dalam berbagai situasi dan kondisi alamiah yang berbeda. Lingkungan sosial dan budayanya pun sangat beraneka ragam. Ijtihad suatu daerah belum tentu berlaku di daerah lainnya. Lalu yang ketiga, proses ijtihad harus mempertimbangkan motivasi, akibat, dan permasalahan umum atau umat. Lalu yang keempat, hasil ijtihad tidak boleh berlaku untuk masalah ibadah madlah, sebab masalah tersebut telah ada ketetapannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, kaidah yang penting dalam melakukan ijtihad adalah bahwa ijtihad tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu ada fungsi ijtihad. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam dipandang sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk mendapatkan segala solusi hukum jika ada suatu masalah yang harus ditetapkan hukumnya. Akan tetapi, tidak ditemukan baik di Al-Quran ataupun hadis. Oleh karena itu, dari segi fungsi ijtihad sebagai hukum Islam, ijtihad memiliki kedudukan dan legalitas dalam Islam. Walaupun dengan demikian, ijtihad tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, artinya hanya orang-orang tertentu saja. Orang yang memenuhi syarat khusus yang boleh berijtihad. Dan terdapat beberapa syarat diantaranya. Itu adalah yang pertama, mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang kedua, mempunyai pemahaman yang baik, baik itu bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu usul fikih, dan tarik atau sejarah. Yang ketiga, mengetahui cara mengistinbatkan atau perumusan hukum dan melakukan qiyas. Lalu yang keempat, mempunyai akhlakul karimah. Pada intinya, fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam sangat penting untuk kehidupan umat Islam di kehidupan yang semakin berkembang ini. Sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis, tentunya seorang mujtahid yang akan berijtihad tidak bisa sembarangan. Karena fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam akan mempengaruhi semua orang Islam di dunia. Rukun-rukun ijtihad. Ketika berbicara tentang ijtihad, maka tidak akan lepas dari persoalan penting yang harus dipenuhi dalam berijtihad, seperti rukun-rukunnya. Yang pertama ada mujtahid, yaitu orang-orang yang mempunyai kemampuan dan memenuhi persyaratan berijtihad. Yang kedua ada mujtahid fih, yaitu hukum syara yang bersifat praktis. Yang ketiga ada dalil syara untuk menentukan suatu hukum. Dan yang terakhir ada al-waqi, yaitu peristiwa yang terjadi atau kemungkinan akan terjadi. Orang yang berijtihad dinamakan mujtahid. Syarat seorang menjadi mujtahid sehingga boleh melakukan ijtihad adalah yang pertama adalah menguasai dan memahami Al-Quran, termasuk asbabun nuzul dan tafsirnya. Yang kedua ada menguasai dan memahami sunnah dan hadis, termasuk asbabul wurud, kaidah hadis, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah menguasai bahasa Arab.
Yang keempat, memahami syariat Islam. Dan yang kelima adalah memiliki pemahaman mengenai qawaidul kulliyah dan qawaidul fiqhiyah. Dalam buku Ushul Fiqih Zain Amiruddin ada beberapa kriteria hukum berijtihad, yaitu yang pertama, wajib ain, yakni apabila seorang yang ditanya perihal hukum suatu peristiwa, sedangkan peristiwa itu akan hilang sebelum ditetapkan hukumnya. Demikian pula seseorang yang segera ingin mendapatkan kepastian hukum untuk dirinya sendiri dan tidak ada mujtahid yang bisa segera ditemui untuk mendapatkan fakta perihal hukumnya. Yang kedua ada wajib kifayah, yakni bagi seorang yang ditanya tentang suatu peristiwa hukum dan tidak dikhawatirkan segera hilangnya peristiwa itu, sementara di samping dirinya masih ada mujtahid lain yang lebih ahli. Yang ketiga ada sunnah, yakni berijtihad terhadap suatu peristiwa hukum yang belum terjadi, baik ditanyakan ataupun tidak ada yang mempertanyakan. Yang keempat ada haram, yaitu ijtihad pada dua hal. Yang pertama, berijtihad terhadap permasalahan yang sudah tegas, hukumnya baik berupa ayat atau hadis dan ijtihad yang menyalahi ijma. Kedua, berijtihad bagi seorang yang belum memenuhi syarat sebagai mujtahid karena hasil ijtihadnya tidak akan benar, tetapi menyesatkan. Dasarnya karena menghukumi sesuatu tentang agama Allah tanpa ilmu hukum haramnya. Salah satu contoh ijtihad adalah suatu peristiwa yang pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab, yang mana pada saat itu para pedagang muslim mengajukan suatu pertanyaan kepada Khalifah, yakni berapa besar cukai yang wajib dikenakan kepada para pedagang asing yang melakukan perdagangan di wilayah Khalifah. Jawaban dari pertanyaan tersebut belum termuat secara terperinci dalam Al-Quran ataupun hadis. Maka dari itu, Khalifah Umar bin Khattab selanjutnya melakukan berijtihad dengan menetapkan bahwasanya cukai yang dibayarkan oleh pedagang disamakan dengan taraf yang umumnya dikenakan kepada para pedagang muslim dari negara asing, di mana mereka berdagang di sana. Sedangkan contoh yang lebih dekat lagi dengan kehidupan sehari-hari, yaitu penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Proses penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal di mana para ulama berdiskusi berdasarkan hukum Islam untuk menentukan dan menetapkannya merupakan salah satu contoh ijtihad yang nantinya akan diikuti oleh seluruh umat Islam. Pendapat ulama tentang kehujahan ijtihad. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'kum fi shay'in faruddu'u ilallahi war rasul. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Yang dimaksud menaati Allah dan Rasulnya dalam ayat tersebut ialah mengikuti sesuatu yang telah diketahui melalui nas Al-Quran dan As-Sunnah. Sedang yang dimaksud dengan mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya bila terjadi persengketaan ialah menghindari untuk mengikuti hawa nafsu. Kembali kepada apa yang telah disyariatkan Allah dan Rasulnya dengan meneliti nas-nas yang kadang-kadang bersembunyi atau hilang dari perhatian menerapkan kaidah-kaidah umum. Lalu dari hadis Rasulullah SAW, hadis Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu yang menerangkan sewaktu ia diutus ke Yaman di atas. Lalu yang ketiga, menurut logika Allah, menciptakan Islam sebagai penutup agama-agama dan menjadikan syariatnya cocok untuk setiap tempat dan waktu. Sebagaimana kita ketahui, nas-nas dalam Al-Quran dan Al-Hadis terbatas jumlahnya. Sedangkan peristiwa-peristiwa yang dihadapi para manusia selalu timbul dengan tidak terbatas. Oleh karena itu, tidak mungkin bahwa nas-nas yang terbatas jumlah itu mencukupi untuk menentukan peristiwa-peristiwa manusia yang sewaktu-waktu timbul dengan jumlahnya yang tidak terbatas. Selagi tidak ada jalan untuk mengenal hukum peristiwa baru tanpa melalui ijtihad.
Lalu selanjutnya, ijtihad pada masa kini. Pengertian ijtihad secara etimologis yaitu segala daya upaya yang mengarah kepada pengkajian baik dalam ilmu hukum maupun ilmu lainnya. Jika dilihat pengertian ijtihad yang diberikan oleh para ulama ushul fiqh, ternyata mereka membatasi ruang lingkup ijtihad kepada persoalan hukum saja. Seseorang yang melakukan pengkajian di luar bidang hukum Islam tidak disebut sebagai mujtahid. Pengertian tersebut terlalu jauh melangkah dari pengertian atau makna ijtihad sesungguhnya. Sebab pengkajian yang dilakukan oleh para mujtahid dalam disiplin ilmu hukum tidak berbeda dengan pengkajian dilakukan oleh mujtahid dalam disiplin ilmu lainnya. Mereka juga membutuhkan pengerahan daya upaya untuk mendapatkan hasil kajian yang mapan dan benar, sebagaimana yang dibutuhkan oleh ulama-ulama yang bergerak dalam disiplin ilmu hukum Islam. Oleh karena itu, sebaiknya pengertian ijtihad dikembalikan kepada pengertian secara etimologis. Dengan demikian, orang yang terjun ke dalam pengkajian tersebut dikategorikan sebagai mujtahid. Lalu, pengertian ijtihad disepadankan dengan pengertian transformasi pemikiran bahwa ijtihad dikemukakan terdahulu. Dapat dipahami bahwa ijtihad merupakan bagian dari transformasi pemikiran. Seorang mujtahid tidak mutlak menjadi seorang tokoh transformasi, tetapi seorang tokoh transformasi tergolong mujtahid. Oleh karena itu, ijtihad mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya transformasi pikiran. Dunia Islam kini sudah sangat memerlukan adanya mujtahid dan mujadid yang profesional. Sebab kehidupan masyarakat telah diwarnai dengan inovasi di segala bidang. Sedangkan nas-nas Al-Quran dan Al-Hadis tidak menerangkan segala persoalan secara tekstual. Dalam keadaan seperti itu, sangat dibutuhkan pemikiran yang bersih dan penuh kesungguhan untuk mengembalikan tatanan kehidupan yang sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam. Lalu secara makro, ijtihad merupakan subtransformasi pemikiran yang mempunyai arah dan tujuan untuk mengantisipasi segala persoalan sosial kemasyarakatan yang muncul dalam dunia Islam, sehingga eksistensi universalitas, kedinamisan, dan keluasan Islam tetap dapat dipertahankan. Dalam supremasi iptek dewasa ini, keahlian dalam ilmu tertentu sangat dibutuhkan dalam perkembangan kebutuhan manusia dewasa ini. Seorang ulama atau ilmuwan tidak mungkin lagi menguasai berbagai disiplin ilmu yang ada. Namun, yang penting adalah seorang mujtahid harus mengetahui masalah yang dihadapinya dan didukung oleh pengetahuan yang dia miliki tentang masalah yang dihadapinya itu. Misalnya, seorang yang berijtihad dalam masalah ekonomi harus ahli dalam bidang ekonomi. Kemudian pada bidang kedokteran, bidang politik, dan lainnya. Lalu permasalahan yang dihadapi umat Islam di berbagai tempat bersifat kasustik. Artinya tidak semua persoalan yang dihadapi umat Islam sama dengan permasalahan umat Islam lainnya. Pasti terdapat perbedaan-perbedaan dari permasalahan tersebut. Lalu terdapat contoh ijtihad yang sering dilakukan pada saat ini, yaitu yang pertama, tentang penentuan 1 Syawal. Para tokoh ulama berkumpul untuk berdiskusi, mengeluarkan argumen masing-masing untuk menentukan 1 Syawal, bahkan bulan Ramadan. Masing-masing ulama memiliki dasar hukum dan cara perhitungan yang berbeda. Bila telah ketemu kesepakatan, ditentukanlah tanggal 1 Syawal tersebut dan bulan Ramadan. Lalu contoh lainnya itu bayi tabung. Pada zaman Rasulullah, program bayi tabung belum ada. Tidak ada bahkan. Lalu akhir-akhir ini saja muncul program bayi tabung.
Nah, program bayi tabung ini dijadikan solusi oleh orang lain yang tidak bisa memiliki keturunan dengan cara instan. Pokoknya orang yang memiliki masalah dan ingin memiliki keturunan. Dengan cara ini berharap dapat memenuhi pemecahan masalah agar dapat memperoleh keturunan. Lalu selanjutnya, bentuk-bentuk ijtihad pada masa kini. Yang pertama, ijtihad intikal, memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fikih Islam yang penuh dengan fatwa dan putusan hukum. Di dalam Al-Quran dan Al-Hadis telah disebutkan patokan-patokan dasar ajaran Islam. Patokan itu memberikan petunjuk bahwa Al-Quran dan Al-Hadis adalah yang bersifat absolut. Ada yang bersifat relatif pula. Keberadaan nas yang mayoritas bersifat relatif merupakan salah satu sebab terjadinya perbedaan pendapat para ulama dalam memahami maknanya, sehingga hampir semua masalah keagamaan tidak terlepas dari perbedaan-perbedaan pendapat. Di sini kita tidak bisa berkomitmen dalam suatu mazhab atau pendapat, melainkan kita harus meneliti secara keseluruhan agar bisa mendapatkan ketetapan yang kuat menurut pandangan kita sekarang dan lebih sesuai dengan realitas masalah umat Islam. Lalu yang kedua, ijtihad insya'i, yaitu menetapkan kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh para ahli fikih terdahulu. Di sini ijtihad ini sangat diperlukan karena berbagai permasalahan yang timbul dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang yang pernah terbentuk dalam hati para mujtahid terdahulu, seperti organ tubuh, donor mata, inseminasi buatan, dan sebagainya. Masalah-masalah ini raib dari pembahasan fikih klasik dan semuanya memerlukan pemecahan secara ijtihad. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dunia lebih banyak membawa pengaruh perubahan pola pikir dan sikap hidup masyarakat. Sikap rasional yang menjadi ciri utama masyarakat modern membuat praktik-praktik ilmu fikih kurang mampu lagi menjawab permasalahan baru tersebut. Kadangkalanya fikih kaku berhadapan dengan zaman kekinian. Lalu yang ketiga, ijtihad muqorrin. Ijtihad muqorrin ini menggabungkan kedua bentuk ijtihad intiqai dan ijtihad dan insya'i. Jadi penggabungan dua hal di atas tadi, yaitu untuk menguatkan atau mengkompromikan beberapa pendapat dan diupayakan adanya pendapat baru sebagai jalan keluar yang lebih sesuai dengan tuntunan zaman. Di sini pada dasarnya hasil ijtihad yang dihasilkan oleh ulama terdahulu merupakan karya agung tetap utuh, bukanlah menjadi patokan mutlak, melainkan masih memerlukan ijtihad baru. Karena itu diperlukan kemampuan mengutak-ngatik hasil ijtihad dengan jalan menggabungkan kedua bentuk ijtihad di atas. Selanjutnya ada metode-metode ijtihad. Yang pertama, ijtihad al-bayani, yaitu menjelaskan hukum-hukum syara yang terkandung dalam nas namun sifatnya masih zoni, baik dari segi penetapannya maupun dari segi penunjukannya. Metode ini yaitu upaya untuk menemukan hukum melalui kajian kebahasaan atau semantik. Konsentrasi metode ini lebih berkutat pada sekitar penggalian pengertian makna teks, yaitu kapan suatu lafaz diartikan secara majas, bagaimana memilih salah satu dari lafaz mustarak atau ambigu, lalu mana ayat yang umum, mana pula ayat yang khusus, kapan suatu perintah dianggap wajib dan kapan pula sunat, selanjutnya kapan larangan itu haram dan kapan pula makruh, dan begitu selanjutnya. Ijtihad ini hanya memberikan penjelasan hukum yang pasti dari dalil nas tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu ijtihad ta'lili atau al-qiyasi.
yang artinya menggali dan menetapkan hukum terdapat permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan metode kias. Di sini dalil istiad kias ini hukumnya memang tidak tersurat, tetapi tersirat dalam dalil yang ada. Untuk mencari hukum tersebut diperlukan ijtihad kiasi. Contoh hukum memukul kedua orang tua yang dikiaskan dengan mengatakan ucapan ah. Dalilnya itu Bismillahirrohmanirrohim. Fala taqul lahuma iffi wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ilatnya ialah menyakiti hati kedua orang tua. Dikiaskan kepada hukum memukul orang tua. Dari kedua peristiwa itu, nyatalah bahwa hati orang tua lebih sakit bila dipukul anaknya dibandingkan dengan ucapan ah yang diucapkan anaknya kepadanya. Lalu yang ketiga, ada ijtihad istilahi, yaitu pengorbanan kemampuan untuk sampai kepada hukum syara' atau Islam dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah umum kulliyah, yaitu mengenai masalah yang mungkin digunakan pendekatan kaidah-kaidah umum tersebut, dan tidak ada nas yang khusus atau dukungan ijma terhadap masalah ini. Selain itu, tidak mungkin pula diterapkan metode kias atau metode ihtisan terhadap masalah itu. Ijtihad ini pada dasarnya merujuk kepada kaidah jalb al-maslahah wa daf al-mafsadah, atau menarik kemaslahatan dan menolak kemaslahatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk kaidah-kaidah syara'. Dalam metode ini, ayat-ayat umum dikumpulkan guna menciptakan beberapa prinsip umum yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi 3 tingkatan, yaitu daruriyat atau kebutuhan esensial. Yang kedua, kebutuhan primer atau hajiyat. Yang ketiga, tahsiniyah, kebutuhan kemewahan. Prinsip umum ini dijadikan kepada persoalan yang ingin diselesaikan. Misalnya transplantasi organ tubuh, bayi tabung, dan lain-lainnya yang tidak dijelaskan oleh nas. Langkah-langkah dalam melaksanakan ijtihad. Tentang langkah yang harus dilakukan oleh seorang mujtahid adalah berdasarkan hadis yang populer tentang dialog Nabi dengan Mu'adz bin Jabal ketika diutus Nabi ke Yaman untuk menjadi hakim. Hal ini merupakan dasar dari ijtihad. Langkah Mu'adz bin Jabal dalam menghadapi suatu masalah hukum, pertama, mencarinya dalam Al-Quran. Kedua, jika tidak ditemukan dalam Al-Quran, ia mencarinya dalam sunnah Nabi. Ketiga, bila sunnah tidak ditemukan, maka ia menggunakan akalnya. Kronologis langkah yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal itu diikuti pula oleh ulama yang datang sesudahnya, termasuk imam mazhab yang populer. Namun, mereka berbeda dalam memahami Al-Quran, sunnah, dan kadar penggunaan akal dalam menetapkan hukum. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan dalam menetapkan hukum fikih. Berikut langkah-langkah yang ditempuh seorang mujtahid dalam istibah hukum. Pertama, harus yang dilakukan mujtahid adalah merujuk kepada Al-Quran. Bila menemukan dalil atau petunjuk yang umum dan dazir, maka si mujtahid harus mencari penjelasannya, baik dalam bentuk lafaz khas yang akan mentahsiskan, lafaz muqayyad yang menjelaskan maksud kemutlakannya, dan qarinah atau petunjuk yang akan menjelaskan maksudnya. Kedua, kalau tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran, mujtahid melangkah ke tahap berikutnya, yaitu merujuk kepada sunnah Nabi. Mula-mula, mujtahid mencarinya dari sunnah yang mutawatir, kemudian dari sunnah yang tingkat kesahihannya berada di bawah mutawatir. Bila tidak ditemukan dari yang tersurat dalam hadis, mujtahid mencarinya dari apa yang tersirat di balik lafaz itu. Yang ketiga,
mustahid mencarinya dari pendapat ijma sahabat. Bila dari sini ia menemukan hukum, maka ia menetapkan hukum menurut apa yang telah disepakati oleh para sahabat tersebut. Kesepakatan ulama tersebut dinamai dengan ijma. Bila tidak ada kesepakatan ulama sahabat tentang hukum yang dicarinya, maka mustahid menggunakan segenap kemampuan daya dan ilmunya untuk menggali dan menemukan hukum Allah yang ia yakini pasti ada. Kemudian merumuskannya dalam formulasi hukum yang disebut dengan fikih. Beberapa pola ijtihad. Pertama, ada ijma. Ialah kesepakatan hukum yang diambil dari fatwa atau musyawarah para ulama tentang suatu perkara yang tidak ditemukan hukumnya di dalam Al-Quran ataupun hadis. Akan tetapi, rujukannya pasti ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ijma pada masa sekarang itu diambil dari keputusan-keputusan ulama Islam seperti MUI. Contohnya, hukum mengkonsumsi ganja atau sabu-sabu adalah haram karena dapat memabukkan dan berbahaya bagi tubuh serta merusak pikiran. Yang kedua ada qiyas, yaitu menyamakan atau menetapkan suatu hukum dalam suatu perkara baru yang belum pernah ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan seperti sebab, manfaat, bahaya, atau berbagai aspek dalam perkara sebelumnya, sehingga dihukumi sama. Contohnya seperti pada surat Al-Isra ayat 23, dikatakan bahwa perkataan kepada orang tua tidak diperbolehkan karena dianggap meremehkan dan menghina, sedangkan memukul orang tua tidak disebutkan. Jadi, dikiaskan oleh para ulama bahwa hukum memukul dan memarahi orang tua sama dengan hukum mengatakan yaitu sama-sama menyakiti hati orang tua dan sama-sama berdosa. Yang ketiga ada masalah mursalah. Ialah suatu cara menetapkan hukum berdasarkan atas pertimbangan kegunaan dan manfaatnya. Contohnya, di dalam Al-Quran ataupun hadis tidak terdapat dalil yang memerintahkan untuk membukukan ayat-ayat Al-Quran. Akan tetapi, hal ini dilakukan oleh umat Islam demi kemaslahatan umat. Yang keempat ada sadu az-zari'ah, yaitu memutuskan suatu perkara yang mubah, makruh, atau haram demi kepentingan umat. Yang kelima ada istisab, yaitu tindakan dalam menetapkan suatu ketetapan sampai ada alasan mengubahnya. Contohnya, seseorang yang ragu-ragu apakah ia sudah berwudu ataupun belum. Di saat seperti ini, ia harus berpegang atau yakin kepada keadaan sebelum ia berwudu, sehingga ia harus berwudu kembali karena sholat tidak sah bila tidak berwudu. Selanjutnya ada uruf, yaitu suatu tindakan dalam menentukan suatu perkara berdasarkan adat istiadat yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Contohnya, dalam hal jual beli. Si pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang ia beli dengan tidak mengadakan ijab kabul, karena harga telah dimaklumi bersama antara penjual dan pembeli. Yang terakhir ada istihsan, yaitu suatu tindakan dengan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya, disebabkan adanya suatu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Contohnya, di dalam syara, kita dilarang untuk mengadakan jual beli yang barangnya belum ada saat terjadi akad. Akan tetapi, menurut istihsan, syarat memberikan rukhsah, yaitu kemudahan atau keringanan, bahwa jual beli diperbolehkan dengan sistem pembayaran di awal, sedangkan barangnya akan dikirim kemudian. Kesimpulannya adalah ijtihad merupakan pengerahan segala kemampuan ahli fikih dalam menetapkan hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dari dalilnya secara terperinci ataupun satu persatu. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menunjukkan perintah untuk berijtihad, baik diungkapkan secara isyarat maupun secara jelas, seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 dan ayat 105. Fungsi ijtihad adalah sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis, mendapatkan sebuah solusi hukum jika ada suatu masalah yang harus ditetapkan hukumnya. Akan tetapi, tidak ditemukan baik di dalam Al-Quran ataupun hadis. Dan juga sebagai sumber hukum Islam yang sangat penting untuk kehidupan umat Islam kehidupan yang semakin berkembang. Rukun-rukun ijtihad ada 4, yaitu mujtahid,
mustahid fi al-syarah dan al-waqi. Syarat-syarat ijtihad antara lain menguasai dan memahami Al-Quran, menguasai dan memahami sunnah dan hadis, menguasai bahasa Arab, memahami syariat Islam, dan memiliki pemahaman mengenai qawaidul kuliah dan qawaidul fikih. Hukum ijtihad adalah wajib ain, wajib kifayah, sunnah, dan haram. Metode-metodenya ada 3, antara lain ijtihad insyah, ijtihad mukharim, ijtihad intiqai. Salah satu contoh ijtihad adalah satu peristiwa yang pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab, yang mana pada saat itu para pedagang muslim mengajukan suatu pertanyaan kepada Khalifah, dan selanjutnya beliau melakukan berijtihad dengan menetapkan bahwasanya cukai yang dibayarkan oleh pedagang adalah disamakan dengan taraf yang umumnya dikenakan kepada para pedagang muslim dari negara asing di mana mereka berdagang. Pengertian ijtihad secara etimologisnya yakni segala daya upaya yang mengarah kepada pengkajian baik di dalam ilmu hukum maupun ilmu-ilmu lainnya. Orang yang terjun ke dalam pengkajian tersebut dikategorikan sebagai mujtahid. Contoh ijtihad masa kini yaitu seperti penentuan 1 Syawal dan bayi tabung. Adapun langkah-langkah untuk melaksanakan ijtihad. Pertama, merujuk kepada Al-Quran. Kedua, merujuk kepada sunnah Nabi. Yang ketiga, mencarinya dalam pendapat ijma sahabat. Dan yang keempat, menggunakan segenap kemampuan daya dan ilmunya untuk menggali dan menemukan hukum Allah. Pola-pola ijtihad terbagi menjadi ijma, qiyas, istisah, suzuz zari'ah, istisab, urf, dan istihsan.